Haleluya. Hari ini tema kita ya adalah tentang kerasukan atau kesurupan. Nah, kita akan meninjau tentang kerasukan dan kesurupan ini bukan dengan klinik-klinik buru-buru ya wudu-wudu, bukan begitu ya. Tetapi kita akan mengkaji tentang kerasukan dan atau kesurupan ini secara psikologi klinis. Jadi kita tidak akan membahas yang pakai tengking-tengking segala macam ya. Jangan salah paham, saya juga berasal dari gereja karismatik. Saya tidak anti. Cuman saya mau supaya kita mengerti dulu apa itu sebenarnya. Jadi nggak sembarangan latah. Makanya hari ini, channel ini adalah meluruskan semua konflik-konflik paradigma dan terminologi yang ada di bangsa ini. Ya, termasuk yang ada di gereja. Makanya kita hari ini membahas. Oke, demikian perkenalan dari saya. Silakan Pak Dr. Siswanto. Demonized versus schizophrenia begitu ya. Kesurupan lawannya gangguan jiwa istilahnya. Kalau schizophrenia kan istilah ilmiah ini. Jadi memang ini masih menjadi persoalan terutama di negara-negara religius seperti kita Indonesia. Kalau di Barat mungkin sudah cukup selesai. Saya yakin di Eropa, Amerika sana relatif pandangannya sudah banyak berubah mengkait dengan masalah kesurupan atau kerasukan ini. Jadi kalau saya mencoba membaca sejarah, literatur, pustaka dan lain sebagainya, begitu memang sejarah kerasukan atau kesurupan ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah agama atau lebih tepatnya ya keyakinan agama ya. Yang kemudian dalam perjalanan waktunya begitu lalu bersinggungan dengan masalah ilmu pengetahuan ya, terutama dalam hal ini adalah dalam bidang medis, lalu belakangan mengkait dengan masalah kesehatan mental. Nah, saya buat misalnya di sini gambar agama dan ilmu pengetahuan ini seolah-olah kan memang saat ini kalau kita menganut filosofi Barat yang tesa, antitesa dan sintesa begitu, ya memang terjadi memang seolah-olah pertarungan ya, pertarungan paradigma, pertarungan sudut pandang, pertarungan keyakinan dalam hal ini. Yang satu keyakinan yang berbasis religius, yang satunya lagi dalam tanda kutip keyakinan yang berbasis ilmu pengetahuan. Nah, nampaknya saya ada sebenarnya di dua kaki ini awalnya, kemudian setelah belajar cukup banyak, apalagi di disertasi itu memang mau tidak mau harus banyak buka jurnal, literatur, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini malah menolong teman-teman semua ya, apa yang saya pahami tentang kerasukan atau kesurupan ini dari sisi ilmu pengetahuannya, ya dari sisi ilmiahnya begitu. Ini yang saya bagikan. Nah, kalau kita bicara tentang definisi, jadi mau tidak mau kan namanya berbicara itu kan harus sepakat dulu ya apa yang dipahami bersama persepsinya supaya tidak berbeda begitu ya. Jadi pengertian umum atau awam ya. Jadi saya mengatakannya mendefinisikannya sebagai yang biasanya orang kebanyakan atau awam pahami tentang kesurupan atau kerasukan ya. Itu adalah ini ya, masuknya roh jahat, setan, jin atau semisalnya ke dalam tubuh manusia. Ini berdasarkan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau kita buka kamus Merriam-Webster itu yang kamus Inggris Merriam-Webster itu juga ada tentang definisi tentang kesurupan atau kerasukan yang di sana dinamakan sebagai possession begitu ya. Itu juga relatif hampir sama ya. Jadi masuknya energi, roh dan lain sebagainya itu ke dalam tubuh manusia. Nah, kita perlu pahami bahwa pengertian definisi dari kamus ini bukan lalu berarti itulah kebenarannya. Ya, kita juga perlu sadar jernih bahwa kamus itu coba untuk mendefinisikan atau memberikan semacam pengertian yang umumnya masyarakat pahami tentang satu istilah.
Jadi kamus itu bukan berarti terminologinya ilmiah, tetapi lebih pada kamus itu mencoba untuk menjelaskan apa yang dipahami oleh masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang masyarakat, tentunya akan tidak bisa dilepaskan dari konteks kesejarahan, termasuk juga budayanya. Dalam hal ini mengkait juga dengan pengaruh agama yang hidup di masyarakat tersebut. Nah, ini yang saya harap rekan-rekan juga paham bahwa kalau kamus mengatakan kesurupan kerasukan itu masuknya roh, ya itu karena memang umumnya dipahami semacam itu. Nah, dalam terminologi ilmiah, kesurupan atau kerasukan itu juga ada, ya. Tapi dalam hal ini memang dalam terminologi ilmiah ini kita punya buku pegangan. Kalau di level internasional itu ada namanya DSM, ya, Diagnostic Statistical Mental Disorder, begitu ya. Lalu ada ICD yang terbitan WHO. Kalau DSM itu APA Amerika, Asosiasi Psikiater Amerika, ya. Kalau di ICD itu memang terbitan WHO, memang kaitannya dengan klasifikasi untuk gangguan kesehatan mental dalam hal ini. Nah, lalu kalau yang di ICD ini diterjemahkan ke dalam buku pedomannya di Indonesia namanya PPDGJ, pedoman diagnosis gangguan jiwa, ya. Ini di Indonesia itu jadi memang pedoman resmi yang menjadi rujukan semua ahli kesehatan mental, baik psikiater maupun psikolog klinis dalam hal ini. Nah, berdasarkan definisi dari kesehatan mental ini saya gunakan PPDGJ, ya. Ini definisinya kesurupan ini semacam ini, rekan-rekan, ya. Jadi di situ dituliskan kehilangan sementara aspek penghayatan akan identitas diri dan kesadaran terhadap lingkungannya. Dalam beberapa kejadian, individu tersebut berperilaku, ya, seakan-akan dikuasai oleh kepribadian lain, kekuatan gaib, malaikat, atau kekuatan lainnya. Jadi memang dalam definisi ini menyangkut tadi yang dalam kamus muncul, ya, bahwa memang ini kaitannya dengan individu itu kehilangan akan jati dirinya, lalu muncul kepribadian yang lain. Nah, kepribadian yang lain ini diyakini, dipercaya merupakan kekuatan gaib, entah jin, setan, dan lain sebagainya, atau bahkan malaikat kalau bentuk serupanya positif, ya. Nah, lalu apa bedanya kesurupan dengan gangguan kesurupan? Nah, ini yang saya ingin teman-teman juga pahami bahwa kesurupan atau kerasukan ini ada banyak macamnya. Nanti saya jelaskan lebih detail di belakang. Ya, tapi yang dalam buku pedoman penggolongan gangguan jiwa ini atau CD ini kita lebih membahas tentang kesurupan yang masuk kategori sebagai gangguan mental atau gangguan kesurupan, boleh dikatakan begitu. Jadi syaratnya bahwa individu ini dikatakan mengalami gangguan kesurupan seperti yang definisi di atas, ya, yang poin pertama itu adalah kalau gangguan trans dan kesurupannya ini atau kesurupan ini sifatnya involunter. Yang dimaksud dengan involunter ini dia mengalami gangguan kesurupan atau kerasukan ini di luar kemauannya dia, di luar kehendaknya dia. Ya, memang tidak dikehendaki begitu. Dan memang ini bukan merupakan aktivitas yang biasa, misalnya seperti kegiatan keagamaan ataupun budaya yang boleh dimasukkan dalam pengertian ini. Jadi kalau misalnya itu terjadi di gereja, lalu kemudian dalam ritual ibadahnya itu lalu ada yang berbahasa roh misalnya begitu, ya itu kalau dalam definisi ilmiahnya sebenarnya orangnya mengalami kesurupan kerasukan, ya. Dia ada kondisi trans juga. Jadi trans dan kesurupan itu memang dua hal yang berbeda. Trans itu adalah gejala fisiologisnya, ya, lalu orang mungkin bisa mengatakan sesuatu
di luar kontrolnya begitu, mungkin juga tangannya bergerak-gerak, kalau istilah kami itu mengalami katatonik begitu kalau dalam dunia klinis. Itu biasa memang dijumpai pada pasien-pasien schizofren, katatonik itu, jadi tangannya bisa guncang-guncang, kakinya guncang-guncang, tubuhnya guncang-guncang misalnya begitu, atau bisa juga kaku misalnya. Ya, makanya dulu ritual-ritual semacam ini dianggap orang-orang yang mengalami memang mungkin punya gangguan mental zaman dulu. Ya, tapi kemudian penelitian-penelitian menunjukkan ada bedanya antara trans yang dalam ritual agama maupun dalam setting budaya, misalnya kuda lumping dan lain sebagainya itu, dengan yang gangguan kesurupan secara klinis. Ya, itu yang nanti saya akan juga bicarakan agak mendalam. Tapi intinya adalah di buku kesehatan mental kita yang modern ini sudah dibedakan. Nah, pembedaannya di poin kedua ini. Jadi kesurupan itu dianggap gangguan kalau sifatnya involunter dan tidak terjadi dalam setting ritual atau ibadah atau dalam budaya. Ya, ini syarat pertamanya, ya, bahwa memang orangnya tiba-tiba mengalami dan itu di luar kemauannya dia. Dan biasanya memang lalu sifatnya itu mengganggu. Jadi baik yang buat yang bersangkutan maupun buat lingkungannya. Yaitu biasanya lalu dikategorikan sebagai memang masuk dalam gangguan kesurupan. Lalu syarat yang kedua itu dikatakan mengalami gangguan kesurupan atau kerasukan kalau tidak ada penyebab organik. Jadi misalnya karena epilepsi, ya kan memang ada orang yang kena epilepsi lalu punya gejala mirip orang yang kesurupan. Dan ini bisa dibuktikan lewat misalnya kalau di MRI, ya scanning, di scan otaknya begitu, memang ada bagian otak yang mengalami masalah, yaitu akan terlihat di sana. Atau misalnya cedera kepala, entah kecelakaan dan lain sebagainya. Bisa jadi karena keracunan, ya. Pengguna narkoba seringkali juga menunjukkan gejala-gejala mirip orang yang kerasukan atau kesurupan ini. Tapi tidak dikelompokkan sebagai gangguan kesurupan karena sebabnya jelas organik. Lalu dianggap gangguan kesurupan, nah ini yang nanti jadi pembicaraan yang menarik, bukan karena bagian dari gangguan jiwa tertentu. Jadi biasanya misalnya orang yang mengalami schizophrenia, kadang-kadang juga menunjukkan gejala-gejala kesurupan. Nah, kalau sampai ada muncul gejala kesurupan pada orang yang mengalami schizophrenia ini, kita sebagai ahli kesehatan mental mengatakan gejalanya schizophrenia dengan gejala penyertanya adalah kesurupan. Atau misalnya orang yang mengalami depresi, ini beberapa kali juga saya menangani klien semacam ini, lalu memunculkan tanda-tanda kesurupan. Jadi gangguan jiwanya itu adalah utamanya adalah depresi atau schizophrenia, lalu ada gejala penyertanya yaitu kesurupan. Nah, biasanya kalau sudah sampai pada semacam itu memang kerjasama interdisipliner misalnya dengan psikiater dibutuhkan mengkait dengan obat-obat yang dibutuhkan untuk menangani gejala utamanya, yaitu gangguan mentalnya. Ini definisi ya kesurupan atau kerasukan berdasarkan kesehatan mental. Jadi sangat berbeda sekali dengan pandangan awam. Kita punya semacam definisi yang jelas dan tajam begitu ya, yang membedakan antara gangguan kesurupan itu sendiri, lalu gangguan kesurupan yang mengkait dengan gangguan mental atau sakit mental, dan kesurupan yang belum dianggap sebagai gangguan. Jadi ada pembedaan-pembedaan semacam itu. Nah, dari literatur yang saya baca, baik dari antropologi, ya, kemudian sosiologi, dan juga tentunya di bidang medis, ya, dalam hal ini psikiatri dan psikologi klinis, ya, saya mendapatkan dalam literatur itu sebenarnya memang kerasukan atau kesurupan itu dikenal ada 4 jenis. Yang pertama adalah keadaan trans karena ritual. Jadi ini biasanya yang mengalami adalah pemimpin agamanya, atau kalau di agama-agama tradisional begitu yang bukan monoteis itu dukunnya begitu ya. Istilah
istilah asingnya disebut zama, ya. Nah, biasanya pemimpin upacara ritual ini bertindak sebagai mediator antara alam roh dengan alam manusia. Mereka lalu menyampaikan pesan apa yang dikatakan roh kepada umatnya. Nah, seringkali memang lalu terjadi kondisi trans pada para mediator ini. Trans ini sendiri bisa muncul karena memang alami, ya, ada ketika semacam itu, tapi juga bisa dipicu dengan menggunakan zat-zat kimia tertentu. Nah, dukun-dukun Indian misalnya, ya, atau mungkin para dukun-dukun kita itu menggunakan wangi-wangian, ramuan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu untuk memicu supaya mereka mengalami trans untuk ritual ini. Bisa lewat musik-musik, ya. Nah, makanya memang itu menarik sebenarnya gereja-gereja karismatik dengan musik-musik itu memang sudah diteliti, itu memang bisa memicu kondisi trans. Mirip dengan misalnya budaya kita kuda lumping, ya, kemudian di berbagai macam budaya di dunia, ritual-ritualnya sebenarnya musik, irama, gerakan, tariannya itu memang bisa memicu tubuh untuk mengalami trans, lalu orangnya kita anggap mengalami kerasukan. Tetapi sekali lagi, dalam konteks ini, pelakunya tidak kita sebut sebagai gangguan kesurupan. Ya, itu bukan gangguan, karena itu konteksnya dalam bentuk budaya atau agama. Dan yang bersangkutan menghendaki dirinya mengalami begitu. Ya, ini pembedaannya. Kemudian yang kedua, dalam literatur antropologi juga seringkali ada jenis kerasukan atau kesurupan yang dikenal sebagai fenomena sugestibilitas. Nah, kalau istilah sugestibilitas saya yakin rekan-rekan tentunya lalu ada yang lalu nangkap, oh ini ada kaitannya dengan hipnosisme begitu ya, hipnotis begitu. Ya, sugesti ya. Memang biasanya ini fenomena yang dicatat dalam literatur ilmiah mengkait dengan umat atau jemaat. Ya, kalau di gereja jemaat, kalau keyakinan lain itu umat begitu ya. Jadi di mana lalu umat atau jemaat ini mengalami trans juga, ya, baik melalui musik, ya, kemudian alunan nada, lagu, pengisahan dan lain sebagainya. Nah, yang menarik memang dalam fenomena sugestibilitas ini memang terjadi trans sehingga memang terjadi perubahan fisik dari beberapa jemaat. Dan oleh karena itu dimungkinkan pada proses-proses itu terjadi dalam tanda kutip yang kita kenal sebagai mujizat. Ya, orangnya sembuh, ya, kemudian ya banyak terjadi kesembuhan-kesembuhan di situ, ya, karena memang secara fisik mengalami perubahan dalam hal ini. Ini kemudian dalam psikologi juga sebenarnya bisa dieksperimenkan. Ya, fenomena sugestibilitas ini nanti saya tunjukkan dalam sejarahnya juga ada. Lalu kemudian yang ketiga adalah yang disebut sebagai fenomena disosiatif. Nah, ini saya jumpai ketika saya membaca literatur mengkait dengan psikologi klinis. Jadi fenomena disosiatif ini adalah satu gejala di mana pribadi itu terpecah, bukan schizofren ya, tapi pecah dalam pengertian antara satu pribadi dengan pribadi lain dalam diri seseorang itu tidak terintegrasi. Jadi boleh dikatakan begini, orang yang normal, ya, orang yang sehat secara mental itu kepribadiannya itu terintegrasi. Ya, dia punya banyak sisi dalam dirinya, tapi masing-masing saling mengetahui, saling menyadari dan itu berkaitan. Dan itu fenomena yang sebenarnya alami kita punya ya sebagai manusia. Karena kemampuan otak kita, kapasitas otak kita itu memang luar biasa sekali. Contoh misalnya, seringkali kan kita melakukan self-talking. Ya, kita berbicara dengan diri sendiri. Ada yang bahkan muncul misalnya Komat Kamit begitu ya. Dia sedang merefleksi bicara dengan diri sendiri. Nah, setidaknya di situ dia menyadari ada dirinya yang berbicara dengan dirinya yang lain. Ya. Nah, itu kalau dalam situasi disosiatif, ya, kepribadian ini terpisah, tidak saling mengkait. Nah, biasanya fenomena disosiatif ini mengkait dengan masa kecil. Ya, yang bersangkutan itu kemungkinan di masa kecilnya pernah mengalami trauma, pengalaman trauma, atau sebaliknya,
kemungkinan juga pengasuhan yang sifatnya abuse, ya, mengalami kekerasan, bisa fisik, bisa seksual, bisa emosional, bisa verbal. Nah, pribadi-pribadi semacam ini ketika di masa kanak-kanaknya mengalami entah trauma atau parenting yang sifatnya abuse begitu, membuat integrasi kepribadiannya itu terganggu, lalu ada beberapa bagian kepribadian yang mengalami disosiasi, terpecah begitu. Nah, biasanya lalu itulah yang muncul dalam bentuk pribadi yang lain ketika yang bersangkutan mengalami gangguan kesurupan. Lalu yang keempat adalah kesurupan delusional. Nah, kesurupan delusional ini memang tipe gangguan kesurupan yang merupakan gejala penyerta. Jadi ini bukan gejala utamanya. Gejala utamanya adalah gangguan jiwa yang lain, seperti yang tadi saya katakan di awal, yaitu bisa jadi gangguan schizophrenia, ya, atau depresi berat, lalu kemudian muncul gejala sampingannya yaitu yang bersangkutan mengalami kesurupan. Nah, untuk poin yang keempat ini memang lalu biasanya membutuhkan penanganan medis plus memang psikologisnya, ya, karena memang cukup berat, tidak bisa hanya psikologis saja. Sedangkan fenomena yang ketiga, fenomena disosiatif, ini yang sebenarnya oleh awam seringkali disebut sebagai betul-betul mengalami kesurupan atau kesurupan murni, tidak ada gangguan jiwanya. Ya, yang ini yang lalu biasanya oleh para rohaniwan itu yang ditangani begitu. Ya. Nah, yang mau saya tekankan adalah kembali ke definisi kesehatan mental tadi. Ya, ini fenomena disosiatif itu sebenarnya yang kita sebut sebagai gangguan kesurupan murni, ya, yang oleh orang awam seringkali ini karena roh ini, ya, karena memang tidak ada gangguan jiwa yang lain. Nah, sengaja saya buat di poin pertama itu, ya, dengan kata-kata yang saya buat huruf besar dengan cetak tebal, kehilangan sementara aspek penghayatan akan identitas diri. Jadi memang dalam penelitian-penelitian ini ya, itu ditunjukkan bahwa ternyata memang gangguan kesurupan yang murni yang oleh orang lain katakan sebagai roh itu atau kerasukan jin dan lain sebagainya itu sebenarnya memang sifatnya sementara, tidak permanen. Jadi bisa berlangsung setengah jam, 1 jam, sehari, 2 hari misalnya begitu, tapi tidak akan lama. Ya, tidak akan seterusnya dia akan mengalami begitu. Jadi dengan kata lain, ya, seandainya orang yang mengalami gangguan kesurupan murni ini dibiarkan begitu saja, tidak usah didoakan, tidak usah ditangani macam-macam, itu dia akan pulih dengan sendirinya. Ya. Nah, lalu kenapa kok kalau didoakan lalu dia pulih, sebelumnya kok tidak? Nah, itu ada banyak penjelasan sebenarnya. Bisa jadi misalnya ketika rohaniwannya itu datang atau dukunnya datang, ya itu kan sudah butuh waktu antara dipanggil kemudian datang ke rumah yang bersangkutan yang sedang mengalami kesurupan, atau misalnya yang bersangkutan dibawa ke sana, itu kan sudah ada waktu yang dibutuhkan. Nah, pada proses itu sebenarnya yang bersangkutan sudah akan pulih, ya, sebenarnya begitu, ya, sehingga sebenarnya doa atau ritual yang lain yang dilakukan itu pada dasarnya tidak dibutuhkan. Cuman karena memang otak kita sudah terbiasa melihat kejadian-kejadian yang munculnya berdekatan itu dianggap sebagai pola yang saling berkaitan, akhirnya dianggap entah doa, entah ritual yang dilakukan itu yang membuat orangnya sadar. Padahal sebenarnya mungkin orangnya sudah akan sadar dengan sendirinya. Ini kalau betul-betul mengalami gangguan kesurupan murni. Ya. Karena ada istilah ini, kehilangan sementara. Jadi semua yang mengalami gangguan kesurupan murni itu biasanya tidak akan lama kesurupannya. Kecuali memang kesurupan yang mengkait dengan gangguan jiwa yang tadi sudah saya sebutkan. Ini bisa kita nanti bahas lebih dalam lagi kaitannya dengan ini. Nah, saya lanjutkan. Saya berharap teman-teman cukup memahami ini, ya, mengkait dengan penjelasan tentang jenis kesurupan tadi. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sejarah kesurupan atau kerasukan ini, ya. Jadi
sudah sangat lama sebenarnya. Memang manusia dari zaman prasejarah sampai awal-awal abad Masehi begitu ya, bahkan sampai abad abad sebenarnya ya, kalau kita bicarakan lebih detail lagi, di awal abad Masehi itu sebenarnya sudah tumbuh semacam kesadaran bahwa segala macam gangguan mental termasuk dalam hal ini kesurupan itu ada sebab biologisnya, ya. Dan biasanya lalu orang sudah berpikir tentang otak yang menjadi penyebabnya. Jadi bapak kedokteran itu siapa namanya, Sumpah Hipokrates ya. Nah, itu sebenarnya sudah menduga bahwa orang-orang yang mengalami gangguan mental yang dulu dianggap sebagai kerasukan itu pada dasarnya ada unsur biologisnya. Makanya lalu tipe kepribadian itu kan berdasarkan cairan tubuh waktu itu, ya, pemahamannya masih kuno semacam itu. Tetapi sudah ada semacam pemahaman bahwa pasti ada sebab biologisnya. Nah, namun yang menjadi persoalan adalah kalau kita lihat juga misalnya pada zaman Yesus sudah ada dokter, ya, makanya Yesus menggunakan istilah dokter juga, orang yang sakit yang perlu datang ke dokter, ya, karena memang pada waktu itu memang sudah ada konsep tentang medis, ya. Nah, persoalannya adalah bahwa ketika Eropa masuk abad ke-8 itu ternyata kepercayaan akan spiritualitas, ya, takhayul, roh dan lain sebagainya menguasai, sehingga lalu akhirnya pemahaman-pemahaman awal yang relatif jernih mengenai gangguan mental dan sakit, ya, itu keruh menjadi orang lalu mempercayai setiap orang yang sakit itu karena kerasukan setan. Nah, salah satu tokoh yang terkenal yang sempat saya coba baca ya dalam sejarahnya itu ada pendeta namanya Johann Joseph Gassner. Dia hidup di abad ke-18. Lah, dia percaya, punya keyakinan bahwa segala macam bentuk penyakit itu karena setan sebabnya. Lalu dia mengembangkan satu teknik yang kemudian kita kenal sebagai eksorsisme, ya, teknik pengusiran setan. Nah, ini lukisan yang dimunculkan caranya pendeta Gassner ini menolong para umat yang sakit, mengalami segala macam bentuk sakit penyakit yang dianggap karena kerasukan. Jadi pada waktu itu memang pendeta Gassner ini dikenal sebagai pendeta yang mampu melakukan penyembuhan, pemulihan. Banyak sekali yang disembuhkan dari sakit penyakit oleh dia. Jadi sangat terkenal. Dan dengan keyakinannya semacam ini ya memang lalu membantu dia untuk semakin dikenal sebagai pendeta yang mampu memberikan pemulihan, penyembuhan. Ya, kalau kita lihat di gambar ini kan tidak terlalu jauh berbeda dengan praktek-praktek sekarang ini ya, tangan ditempelkan entah di kepala atau di kening begitu. Nah, yang menarik adalah begini. Jadi kalau saya baca lebih detail di literatur yang lain, pendeta Gassner ini kan zaman dulu berkeliling dari kota desa di Eropa satu ke tempat yang lainnya. Waktu itu alat transportasinya pakai pedati atau kuda, ya. Dan yang menarik adalah begini. Jadi ketika pendeta Gassner ini mau berangkat ke satu kota tertentu, dan kota itu tahu bahwa Bapak Gassner akan ke sana, pendeta Gassner akan ke sana, nah, insiden, kejadian orang yang tiba-tiba mengalami sakit tambah cukup banyak. Nah, orang-orang ini yang lalu kemudian nanti dipulihkan oleh pendeta Gassner. Ya. Dan pendeta Gassner ini juga punya semacam screening ya, cara untuk ngetes apakah ini nanti bisa ditangani dengan metode eksorsismenya atau tidak. Ya, dia punya caranya. Jadi dia mengenali tanda-tanda bahwa ini sakit yang karena kerasukan dan sakit yang bukan karena kerasukan. Nah, kalau yang bukan karena kerasukan, Bapak Gassner ini tidak mau menerima. Ya, dia lalu menyarankan untuk ke dokter. Yang karena yang dianggap kerasukan yang lalu dia tangani. Ini abad ke-18. Lalu masih sejaman dengan Gassner ini, tapi lebih muda, dari sisi ilmuwan. Jadi masih di abad 18, akhir abad
awal abad 19 ya, abad 18 awal abad 19 itu ada tokoh namanya Mesmer, Franz Anthony Mesmer kalau tidak salah, ini seorang fisikawan. Jadi karena kita tahu juga, ingat Eropa pada abad-abad ini abad Renaissance, antara agama dan ilmu pengetahuan mulai timbul silang sengketa. Ya, ini yang menurut saya kita juga perlu tahu sejarahnya, kenapa kok sampai sekarang masih ramai saja antara ilmu pengetahuan, sains, dan agama, karena memang sejarahnya panjang, dimulai dari abad ke-8 lalu sampai ke Renaissance, di mana ilmu pengetahuan lalu dianggap sebagai kiblat dari pengetahuan dan kebenaran. Nah, Mesmer ini punya teori bahwa Gesner itu sebenarnya menggunakan magnetisme ya tanpa menyadarinya. Jadi pada waktu itu para fisikawan pada zaman Mesmer ini meyakini bahwa di alam semesta ini ada daya namanya daya magnet. Daya inilah yang membuat kehidupan. Ya, interaksi daya magnet inilah yang membuat entah orang itu sehat atau sakit. Tetapi pada waktu itu memang belum diketahui secara pasti seperti apa bentuknya. Baru belakangan kan kita tahu memang bumi kita ini punya medan magnet dan lain sebagainya. Ya, dan Mesmer ini mengatakan bahwa ada ya daya magnet ini yang lalu mempengaruhi makhluk hidup termasuk manusia yang menyebabkan dia sehat atau sakit. Oleh karena itu Mesmer mengatakan cara penyembuhannya bisa dilakukan ya dengan memodifikasi, memanipulasi daya magnet ini, magnetisme ini. Dan bukan hanya itu saja, dia bukan hanya berteori, dia lalu menunjukkan caranya. Nah, ini contoh ya yang di sini dilukiskan, lukisan ini ya, Mesmer itu sedang menterapi, mengobati pasien wanita yang sakit ya. Tapi dengan teori magnetismenya itu. Dan berhasil sembuh juga ya, tanpa menggunakan istilah-istilah agama seperti pendeta Gesner. Jadi sejak awal memang sudah mulai ada semacam pemahaman yang berbeda dari sudut spiritual tentang fenomena yang sama ini dengan sudut ilmu pengetahuan. Ya, ini yang lalu berkembang sampai sekarang. Nah, kemudian di akhir abad 19, metode Mesmer ini yang lalu kita kenal sebagai hipnosis. Ya, bagaimana orang lalu sakit bisa disembuhkan dengan hipnosis ini. Dan kalau kita belajar sejarah hipnosis itu juga ternyata sudah ada sejak prasejarah. Dan memang itu mengkait dengan proses-proses kesembuhan. Jadi hipnosis ini zaman dulu memang satu ilmu yang wajib dikuasai oleh mereka yang menyebut diri sebagai dokter. Karena untuk melakukan operasi supaya orang tidak sakit dan lain sebagainya, orang perlu punya teknik hipnosis supaya orang yang dioperasi itu tidak mengalami sakit. Dan karena ini memang teknik yang cukup sulit, makanya dokter waktu itu mendapatkan tempat yang tinggi di masyarakat. Nah, zaman sekarang kebanyakan dokter tidak bisa melakukan lagi karena sudah ada teknik yang lebih simpel, lebih sederhana, yaitu anestesi ya, dengan diberikan bius begitu. Tapi karena perkembangan lagi, sekarang mulai orang berpikir untuk belajar tentang hipnosis ini kembali. Tapi kemudian juga lewat proses ini, ya, psikologi lalu melakukan eksperimen-eksperimen mengkait dengan kesurupan. Jadi fenomena yang dialami oleh orang kesurupan itu ternyata bisa dibawa ke dalam ruang eksperimen dengan teknik hipnosis ini. Jadi kenapa orang bisa berbahasa lain dan lain sebagainya, lewat hipnosis bisa ditunjukkan juga. Ya, kenapa orang punya kekuatan luar biasa, lewat hipnosis juga bisa ditunjukkan begitu. Nah, ini yang kemudian oleh beberapa kalangan rohaniwan, lalu hipnosis ini dianggap sebagai ilmu setan. Ya, padahal sebenarnya ada dasar biologisnya yang bisa menjelaskan kenapa bisa terjadi proses-proses semacam itu di tubuh kita begitu. Nah, ini sebelum nanti kita tanya jawab, bagaimana sih sebenarnya yang terjadi di otak ketika orang mengalami gangguan kesurupan atau kesurupan itu sendiri secara umum. Jadi dari penelitian-penelitian di bidang neurologi begitu ya, ternyata memang didapatkan otak kita ini luar biasa, rekan-rekan. Yang pertama misalnya mengkait dengan
hemisfer, ya. Jadi otak kita ini secara kasat mata kalau dibedah itu ada otak kiri dan otak kanan. Dan sejak zaman dulu lewat penelitian-penelitian itu didapatkan memang antara otak kanan dan otak kiri ini berbeda fungsinya. Nah, ada satu di bidang medis ketika melakukan operasi pada pasien yang mengalami epilepsi, begitu misalnya. Jadi otak kanan, otak kiri kan ada jembatan penghubung yang biasanya mengintegrasikan informasi antara otak kanan dan otak kiri. Nah, ketika orang mengalami epilepsi di bagian kiri otak misalnya, ya, dan dokter memutuskan untuk memutus jembatan itu supaya bagian kanannya tidak rusak, ketularan rusak seperti bagian kirinya, karena epilepsi itu kan berkaitan dengan listrik yang tidak terkendali. Jadi bisa mengkonsletkan bagian yang lain. Kalau ibaratnya listrik semacam itu. Lalu itu dipotong. Dan yang menarik adalah ketika jembatan namanya corpus callosum, ya, corpus callosum, jembatan antara otak kanan dan otak kiri yang menghubungkan itu diputus, yang terjadi adalah dua orang itu lalu punya dua kepribadian yang berbeda. Jadi misalnya si A yang corpus callosumnya dipotong itu haus begitu ya, tangan kanannya lalu mengambil minum, ya, tetapi bisa jadi tangan kirinya malah menahan tangan kanannya untuk tidak minum, ya, tidak mengambil gelas misalnya, atau misalnya kakinya yang satu maju ke depan, yang kaki satunya lagi tetap gelendot atau tidak mau untuk maju, sehingga orang itu seolah-olah berusaha keras untuk bagaimana caranya maju tapi tidak bisa. Ini ketika corpus callosum itu dipotong. Nah, itu salah satu bukti sederhana bagaimana ternyata di otak kita ini ketika terjadi sesuatu yang sifatnya abnormal, ternyata muncul dua pribadi yang berbeda karena kita punya hemisfer kiri dan kanan. Belum lagi misalnya ternyata orang-orang yang mengalami gangguan kesurupan itu lobus temporalnya, lobus temporal itu ada di dekat telinga, kiri dan kanan itu ada. Itu ternyata diketahui itu fungsi kepribadian. Jadi disitulah ada fungsi bahasa, ya, kemudian kepribadian. Nah, orang-orang yang mengalami gangguan kesurupan itu biasanya lobus temporalnya juga terganggu fungsinya. Jadi lalu lobus temporal ini yang lalu memunculkan pengalaman-pengalaman misalnya keluar dari tubuh, kemudian muncul pribadi yang berbeda, bahkan bahasa yang berbeda. Ya, karena memang ini ada pusat bahasa dan lain sebagainya. Lalu berkaitan dengan otak bagian depan, ya, yang di kening, ya, prefrontal itu. Ya, frontal, lalu ada namanya prefrontal. Nah, itu adalah pusat kepribadian kita, pusat pengambilan keputusan, pusat kontrol emosi dan lain sebagainya. Nah, didapati orang-orang yang mengalami kesurupan dan dalam kondisi trans begitu, ya, prefrontalnya juga terganggu. Ya, itu otak sadar kita sebenarnya. Makanya anak-anak muda itu kenapa harus pakai helm? Karena kalau begitu otak depannya kena, bagian keningnya kena, dia rusak semuanya. Disiplin moral yang selama ini dibangun bisa tiba-tiba ambiar begitu ketika lobus prefrontalnya ini mengalami kerusakan. Ya. Lalu yang terakhir adalah bagian namanya kortikolimbik. Ya, ini disebut juga sebagai otak emosi. Ya, ini ada di sini yang otak ketiga ini, yang gambar otak ketiga ini. Di situ ada hipokampus, ada amigdala, ya. Ini pusat-pusat emosi. Amigdala itu yang mengatur masalah emosi takut, ya, marah dan lain sebagainya, itu amigdala. Kalau hipokampus itu adalah ingatan-ingatan emosi jangka panjang yang disimpan dan tidak bakal hilang begitu. Bahkan termasuk di situ juga bahasa-bahasa yang lalu ketika orang mengalami gangguan kesurupan itu bisa muncul karena kerja amigdala dan hipokampusnya ini mengalami masalah. Jadi kalau kita bicara tentang neurologi kesurupan, ya, memang bagian-bagian otak ini biasanya yang terkena ketika orang mengalami gangguan kesurupan, dan itu memang bisa dibuktikan. Ya, sudah ada beberapa eksperimennya sampai di sana. Dan yang menarik, kembali lagi, lewat proses hipnosis, eksperimennya,
gangguan kesurupan atau kesurupan itu sendiri lalu bisa dimunculkan begitu ya dengan proses hipnosis ini. Nah, kira-kira begitu Pak Paul. Saya pikir cukup.